Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah sebagai upaya untuk meningkatkan takwa kita kepadanya. Teruslah tingkatkan takwa. Teruslah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena sungguh orang yang bertakwalah mereka yang menang di hari kiamat kelak. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntung, sukses, menang orang-orang yang bertakwa. Dan Allah pun menyediakan surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Allah memanggil orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang akan siap melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang memiliki iman, dia memiliki slogan dan semboyan, Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Apapun katamu kami dengarkan dan kami taati. Kalau berupa berita, kami dengar dan kami benarkan. Kami percaya dan kami yakin. Itulah orang yang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka, maka bertambahlah keimanan. Jika dibacakan ayat Allah, orang-orang yang beriman semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada apa yang wajib diimani. Jadi orang-orang beriman dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian. Seandainya tidak ada ayat yang menyuruh kita makan, niscaya kita makan. Karena kebutuhan. Makan adalah kebutuhan. Buktinya orang-orang yang tidak beriman juga makan, tapi tidak sekedar makan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik dan yang kami rizkikan kepada kalian. Allah hanya menyuruh kita makan dari rizki Allah yang baik. Berarti ada rizki Allah yang tidak baik. Ada beberapa makanan yang Allah haramkan, seperti babi, darah, anjing, dan lain sebagainya. Itu haram secara zatnya. Dan ada juga yang haram secara sifatnya, seperti hasil korupsi, mencuri, menipu, curang dalam jual beli dan lain sebagainya. Intinya adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, bukan cara yang hak, cara yang benar. Maka itu semuanya adalah perkara yang diharamkan
dan haram berarti tidak thayyib, tidak baik. Allah hanya memerintahkan kita untuk makan yang baik-baik saja. Perhatikan. Maka dari sini kita tahu bahwa orang yang tidak mau makan melanggar ayat Allah Azza wa Jalla. Mengaku beriman gak ada gunanya pengakuannya. Demikian juga orang yang makan tapi bukan dari yang baik, dia makan dari yang haram, dia makan makanan yang mungkin tidak ada nas pengharamannya tapi mengandung mudarat, ini juga tidak baik. Makan yang menimbulkan penyakit walaupun tidak haram, ini juga disebut tidak thayyib. Maka ini juga orang-orang yang melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah punya aturan dalam soal makan. Sekedar makan saja diatur dalam Islam. Itulah Allah Azza wa Jalla yang sangat pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Kenapa Allah memerintah dan kenapa Allah melarang? Tidak ada tujuan lain kecuali untuk kemaslahatan bagi manusia. Allah tidak cari maslahat apapun dari kita. Bagi Allah, kita mau taat atau kita mau ingkar tidak menambah dan tidak mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah tetap maha mulia, Allah tetap maha perkasa, walaupun tidak ada satupun orang yang taat kepadanya. Dan sebaliknya, ketika kita semuanya taat kepada Allah, Allah juga tidak bertambah mulia, Allah tidak bertambah kekuasaannya, karena tidak ada yang bersaing dengan Allah Azza wa Jalla. Allah lah Raja, Maha Raja satu-satunya. Maka kita yang menjadi poros perhatian dari setiap perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah kita harus yakini tidak ada tujuan kecuali untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi kita semuanya. Maka laksanakanlah. Kalau kita punya iman, siap melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian kepada sesuatu, maka lakukan semaksimal kemampuan kalian. Jadi Allah tidak membebani hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai kemampuannya. Jadi semaksimal kemampuan saja kalau melakukan perintah Allah. Bagi yang tidak mampu menunaikan zakat mal, tidak wajib zakat mal. Bagi yang tidak mampu pergi haji, tidak wajib pergi haji. Dan begitu seterusnya. Segala perintah Allah dikaitkan dengan kemampuan. Tapi kalau larangan, fajtanibuhu kata Rasul, jauhilah, tidak pakai kemampuan. Karena meninggalkan larangan itu tidak pakai kemampuan memang. Meninggalkan larangan artinya tidak melakukan, dan tidak melakukan itu tidak pakai tenaga, tidak pakai energi, tidak pakai kemampuan. Jadi semua larangan wajib kita tinggalkan. Maka kalau Allah sudah melarang dari sesuatu, tinggalkanlah. Itu tanda apa? Iman. Kalau orang tidak meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, tidak beriman, atau minimal tidak bertakwa. Nanti kalau tidak bertakwa sampai tingkatan benar-benar tidak mau menjalankan perintah Allah, itu tidak beriman. Jadi perkara-perkara yang Allah perintahkan dan Allah larang, yang sifatnya wajib, kalau larangan itu sifatnya wajib rata-rata. Hukum asal dari larangan adalah haram, dan haram itu wajib ditinggalkan. Adapun perintah bisa sunnah. Maka apa? Perintah yang wajib dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan wajib untuk kita tunaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak melaksanakannya akan berakibat fatal di dunia, terutama di akhirat. Sebagian hukuman Allah di dunia, sebagian lagi di akhirat. Makanya sebagian orang ketika berani melanggar aturan Allah kemudian merasa aman, sejahtera, nggak apa-apa kok. Buktinya saya masih sehat, walaupun makan babi misalnya, walaupun minum khamr, walaupun merokok, saya nggak masalah. Itu ada orang nggak merokok juga mati duluan.
Ini bukan dalil, ini dalih namanya. Ketahuilah mungkin Anda sekarang aman dan sejahtera di dunia karena hukuman Allah ditunda di hari kiamat kelak. Alangkah ruginya orang-orang yang tertipu oleh makar Allah Azza wa Jalla. Ini diantara tipu muslihat yang Allah berikan kepada sebagian hambanya tatkala hambanya biasa menipu Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita senantiasa mengingat-ingat perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya kepada Allah beribadah, jika kalian bertauhid kepada Allah. Artinya syarat dari tauhid diantaranya adalah syukur kepada Allah. Orang yang tidak menunaikan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak dianggap sebagai orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak dianggap sebagai orang yang mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka syukur ini juga sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan di antara bentuk syukur adalah makan dari yang baik-baik saja, makan dari yang halal-halal saja. Ini adalah upaya syukur, di antara syukur yang begitu luas maknanya. Karena sejatinya syukur adalah menggunakan segala nikmat Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang Allah ridhoi saja. Itulah hakikat syukur. Maka ketika kita menggunakan lidah kita, perut kita untuk makan yang halal-halal saja, ini adalah perkara yang Allah ridhoi, dan itulah syukur. Jadi jangan dikira syukur itu hanya ketika kita makan habis itu bilang alhamdulillah, ya itu syukur. Tapi tidak hanya itu. Sejak kita mencari makan dari yang baik-baik saja, itu sudah dinamakan syukur. Karena kita ingin mencari ridha Allah dalam mencari rizki. Kita ingin mencari ridha Allah dalam memasukkan makanan ke mulut kita. Kita ingin mencari ridha Allah dalam setiap tingkah laku tindakan kita, apapun itu. Bahkan sekedar tersenyum, kita berusaha untuk mencari ridha Allah di dalamnya. Bahkan sekedar menafkahi anak dan istri, yang itu dilakukan oleh orang kafir juga. Tapi bagi orang yang beriman, mereka melakukan itu sebagai upaya untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat waktu hidup, ada umur sampai 70 tahun atau kurang atau lebih. Maka semua itu adalah nikmat Allah yang wajib untuk disyukuri. Karena barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatnya, tidak dikatakan sebagai orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang tidak beribadah kepada Allah tidaklah dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka syukur ini adalah syarat iman, dan syukur juga syarat untuk masuk ke dalam surga. Karena tidak ada orang masuk surga tanpa iman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladziina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ibadallah, ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Demikian tadi khutbah singkat seputar pentingnya mengambil dari yang halal yang Allah rizkikan kepada kita. Banyak rizki yang Allah haramkan, tapi lebih banyak lagi yang Allah halalkan. Jangan kemudian merasa susah, agama ini bikin susah, perintah dan larangan Allah bikin susah. Ini adalah komentar-komentar orang yang belum beriman. Kalau orang beriman dan yakin melihat kebesaran Allah, melihat keagungan Allah, dan melihat kebaikan Allah, dia pasti dengan jujur bisa mengatakan yang Allah halalkan jauh lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran,
Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apapun yang di muka bumi ini semuanya. Jadi semua yang di muka bumi ini untuk kalian, manusia. Manusia semuanya. Kata ulama, ayat ini menjadi dasar bahwa asal dari segala sesuatu hukumnya adalah halal, kecuali yang diharamkan. Nah, pengecualian itu pasti lebih sedikit daripada yang dikecualikan darinya. Jadi yang namanya pengecualian itu pasti apa? Lebih sedikit. Jadi yang dihalalkan jauh lebih banyak. Jangan mengatakan semakin belajar agama kok semakin susah hidup. Memang seperti itu kelihatannya. Karena ini haram, itu haram. Bagi orang yang gak kenal agama semuanya halal. Tapi ketahuilah, hidup tidak hanya di dunia. Di dunia hanya pertanggungjawaban, di dunia hanya amalan, dan di akhirat itu pertanggungjawaban. Jadi mungkin yang sekarang bebas mengambil apapun yang halal maupun yang haram, besok merasakan akibatnya. Tidak akan lama lagi. Hidup cuma sekilas. Hidup cuma sekilas, sebentar sekali. Yang bernikmat-nikmat dengan yang haram, sebentar juga mati. Yang bisa menahan diri dari yang haram, sebentar juga mati. Tenang saja, tidak akan lama-lama kita hidup. Penderitaan, kalau itu dianggap penderitaan, tidak lama penderitaan itu yang berakibat dengan surga. Maka sengsara membawa nikmat, itulah kenikmatan hakiki. Sedangkan nikmat yang membawa kesengsaraan, itulah kesengsaraan yang sebenar-benarnya. Maka jangan mudah ditipu oleh setan. Jangan mau mengikuti hawa nafsu, karena semua mengajak kepada kebinasaan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma unsur ikhwanal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.